Ratusan demonstran berpawai melalui jalan-jalan kota New York dengan membawa bendera dan plakat hentikan perang Israel ke Iran di tengah ketegangan yang terus berlanjut di Timur Tengah. Ratusan demonstran berkumpul di tengah kota mengecam serangan IS Israel terhadap Iran dan menyuarakan diakhirinya agresi tersebut. Di Los Angeles, puluhan demonstran berkumpul di balai kota menentang konflik yang meningkat setelah pembunuhan pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei. Mereka menegaskan bahwa perang tidak menguntungkan warga Amerika. Seorang demonstran berpendapat bahwa tindakan Trump hanyalah untuk mengalihkan perhatian publik dari kasus Epstein Files. I don't think Trump thinks at all, first off, but right now it's a little bit deeper than this. He's trying to distract us from the Epstein file. Eskalasi unjuk rasa diprediksi terus meningkat jika AS Israel tidak menghentikan operasi militernya. Di Washington DC, ratusan orang kembali mengecam serangan AS Israel dan menyuarakan diakhirinya agresi tersebut. Dalam unjuk rasa ini, sekelompok Yahudi Ortodoks mengutuk serangan Zionis Israel terhadap Iran. Seorang pengunjuk rasa mengatakan bahwa Iran berbeda dengan Venezuela. Iran akan lebih resisten dari pihak-pihak yang mengganggu kedaulatan mereka. Sementara itu, di Yordania, perang Amerika Serikat, Israel, dan Iran membuat keamanan diperketat. Bahkan alarm kewaspadaan bisa berbunyi hingga 3 kali dalam sehari. Dan berikut keterangan dari Duta Besar Indonesia untuk Yordania. Umumnya relatif stabil dan aman, situasi masih terkendali. Meskipun dari waktu ke waktu sirena kewaspadaan berbunyi dalam sehari bisa 3-5 kali, tapi aktivitasnya juga masih relatif normal. Sekolah masih dibuka untuk pembelajaran dan kondisinya, jadi bisa dikatakan kondisinya masih bisa dikatakan relatif normal walaupun tingkat kewaspadaannya tetap tinggi. Pemerintah Yordania meningkatkan pengamanannya. Pertama tadi yang saya sampaikan secara berkala bila ada serangan ataupun pelintasan misil atau drone itu dilakukan sirine. Kedua juga dari beberapa waktu ke waktu kita juga mendengar pesawat tempurnya Yordania di udara untuk menjaga wilayah udaranya. Ketiga, itu pihak keamanan seperti polisi di beberapa tempat melakukan penjagaan terutama di objek-objek. Pemirsa, 3 WNI anak buah kapal Tugboat Musafah II yang hilang di Selat Hormuz telah dilaporkan meledak dan juga tenggelam. Salah satunya adalah kapten kapal berasal dari Luwu, Sulawesi Selatan. Keluarga hingga kini menantikan kabar keberadaannya. Kapten Miswar Maturusi, warga desa Patedong, Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, hingga kini belum diketahui kabarnya. Kapten Miswar Maturusi memimpin kapal Tugboat Musafah II yang dilaporkan meledak dan tenggelam di Selat Hormuz. Miswar bekerja di dunia pelayaran lebih dari 20 tahun. Komunikasi terakhir keluarga dengan Miswar terjadi pada Rabu lalu, sempat berbicara dengan istrinya dan menyampaikan rencana pelayaran. Sehari setelahnya, Miswar masih sempat membuka pesan dari anaknya namun tidak membalas sebelum akhirnya hilang kontak. Sebelumnya kan disampaikan bahwa beberapa kali itu memang kapalnya itu kan kayak di sistem GPS-nya kayak error begitu. Error, terus sempat disampaikan bahwa ada katanya kayak ada semacam sesuatu dia lihat, giliran minta dipandu, ternyata tidak ada. Informasi hilangnya kapal pertama kali diterima keluarga Jumat pagi dari rekan korban. Keluarga berharap Kapten Miswar segera ditemukan dalam kondisi selamat. Dari Luwu, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak, iNews melaporkan. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Yvonne Moengkang mengatakan saat ini pihaknya telah berkoordinasi untuk mencari ABK yang hilang. Sementara sejumlah korban selamat dirawat di rumah sakit. WNI ABK berada di kapal Musafah II dan 1 WNI teknisi sedang berada di kapal kontainer Safin Prestige.
Status para WNI yaitu 1 WNI ABK mendapat perawatan luka bakar dan sedang berada di Rumah Sakit Kota Kazab, Oman, dan 1 WNI teknisi yang selamat telah berada di Kota Abu Dhabi, sementara 3 WNI ABK masih terus diupayakan pencarian oleh otoritas setempat. Saat ini perwakilan RI di PEA dan Oman secara intensif berkoordinasi dengan otoritas tempat dan perusahaan kapal untuk proses pencarian 3 awak WNI yang hilang dan memastikan perawatan WNI ABK yang selamat serta terus menyampaikan perkembangan penanganan kepada pihak keluarga di Indonesia. Pemerintah Indonesia mulai evakuasi warga negara Indonesia di Iran. Evakuasi dilakukan secara bertahap seiring meningkatnya eskalasi perang Iran dengan Israel dan Amerika Serikat. Evakuasi dilakukan secara bertahap sambil mencermati eskalasi ketegangan di Iran. Sementara itu, jalur evakuasi selanjutnya masih akan disesuaikan dengan kondisi di lapangan dan ditentukan oleh KBRI Teheran dan Azerbaijan. KBRI Teheran juga terus menjalin komunikasi dengan jangkauan kepada WNI yang masih berada di wilayah Teheran. Rencana evakuasi WNI di Iran tentunya mencermati perkembangan situasi dan keamanan di Iran. Evakuasi WNI di Iran akan dimulai secara bertahap hari ini dan tahap pertama ini akan melalui Azerbaijan, tapi mungkin ini untuk jalur-jalur evakuasi ini akan dilihat sesuai kondisi real di lapangan dan ini akan ditentukan oleh teman-teman di perwakilan kita di KBRI Tehran dan KBRI Azerbaijan. Untuk rencana evakuasi selanjutnya akan diputuskan oleh pemerintah RI setelah melalui berbagai pertimbangan keamanan yang paling update dan aspek-aspek lainnya, termasuk asesmen dari KBRI Tehran sebagai kantor perwakilan PEMRI yang memiliki kemampuan untuk memberikan asesmen yang paling lengkap. KBRI Tehran juga akan terus melakukan engagement dan outreach dengan para WNI yang masih ada di wilayah Tehran, baik WNI yang tinggal menetap di sana maupun WNI yang kebetulan sedang berada di wilayah Iran saat ini. KBRI akan terus beroperasi memberikan bantuan keperluan kepada seluruh WNI yang masih berada di Iran. Rekan-rekan media, kami menyadari keingintahuan publik mengenai detail dan perkembangan seluruh proses evakuasi bertahap ini, namun juga diharapkan publik dapat memahami bahwa terdapat hal-hal di lapangan yang masih perlu banyak disesuaikan mengingat situasi di lapangan yang sangat dinamis. Oleh karena itu, akan sangat dihargai apabila masyarakat juga dapat terus memantau berbagai update informasi resmi yang diberikan oleh Kementerian Luar Negeri dan juga memberikan ruang gerak bagi seluruh tim yang terlibat untuk menjalankan tugasnya, termasuk tim KBRI Tehran sebagai penjuru utama dalam proses